Pandemi masih menjadi momok nomor satu. Kesembuhan memang ada, namun tergerus kasus paparan yang kian hari bertambah. Ketiadaan vaksin membuat kurva gagal ditekan. Vaksin yang digadang baru launching penghujung tahun, masyarakat tidak punya pilihan lain. Vaksin terbaik saat ini adalah masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Rapid dan tes swab pun mendadak jadi diksi familiar yang kerap didengar, namun jadi barang mewah bagi warga miskin yang tak mampu mengakses layanan ini. Tes gratis hanya tersedia bagi yang pernah kontak dengan kasus positif dan menunjukkan gejala klinis COVID-19, sementara payung hukum keseragaman harga lamban dikaji. 7 bulan sudah ketika korban paparan memuncak, kemiskinan bertambah. Pemerintah baru menetapkan standar harga di angka Rp900.000, harga yang masih tergolong fantastis bagi kalangan akar rumput terdampak pandemi. Semua mengerti sumber daya negara terbatas bersikap di awal-awal pandemi, terbatas responsif saat harusnya menutup pintu masuk, terbatas empati manakala virus mengganas. Pemerintah terus memerangi COVID-19. Berbagai upaya dilakukan mulai rapid test massal hingga tes swab. Demi menjawab keluhan masyarakat, Kementerian Kesehatan akhirnya menetapkan batas harga tertinggi tes usap atau swab tes mandiri dengan metode real-time polymerase chain reaction atau PCR Rp900.000. Namun harga ini masih dianggap mahal bagi masyarakat menengah ke bawah yang sangat terdampak pandemi. Di Lampung, tes swab mandiri untuk sementara hanya bisa dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Sedangkan secara keseluruhan, Lampung memiliki 4 alat PCR, yakni di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Laboratorium Kesehatan Daerah, BPBPOM Lampung, dan Balai Veteriner Lampung. Hal ini disampaikan langsung juru bicara Satuan Tugas COVID-19 Lampung, Rehana. Menurutnya, bagi masyarakat yang ingin melakukan swab mandiri bisa datang ke Poli COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Nantinya masyarakat akan dilakukan anamnesa hingga pemeriksaan kesehatan serta beberapa persyaratan lainnya. Diakui Rehana yang juga PLT Direktur Rumah Sakit Abdul Muluk ini, untuk biaya tes swab mandiri memang terbilang mahal. Rehana menjelaskan untuk tes swab mandiri di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk berkisar sekitar Rp2 juta. Harga ini dinyatakan Rehana sebelum keputusan pemerintah menyeragamkan harga terbit. Menurut Rehana, biaya tes swab mandiri memang berbeda-beda, disesuaikan dengan jenis alat polymerase chain reaction atau PCR hingga jenis reagentnya. Rehana menambahkan bahwa untuk menyamakan biaya swab mandiri akan cukup sulit. Alat tes PCR hingga reagen yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda jenisnya. Jika disamakan harganya, maka ia mengkhawatirkan terjadinya monopoli. Jika pemerintah menyiapkan secara khusus alat PCR yang dilakukan untuk tes swab mandiri, maka penetapan biaya akan mudah dilakukan. Kepala Dinas Kesehatan Lampung ini juga mengatakan bahwa Pemprov Lampung dalam waktu dekat akan mengupayakan adanya mobil PCR. Mobil PCR itu nantinya akan bisa melakukan tes swab mandiri. Pengadaan mobil PCR itu bekerja sama antara Pemprov Lampung dengan PT Indofarma, sedangkan untuk besaran biaya tes swab mandiri di mobil PCR masih dalam proses kajian. Sementara Rehana menjelaskan, Pemprov Lampung saat ini tengah fokus melakukan tes swab bagi orang yang memiliki kontak erat dengan pasien positif COVID-19 karena hingga saat ini eksalasi atau penambahan kasus terus meningkat. Rehana tak ingin terlalu fokus melayani tes swab mandiri jika kasus yang kontak erat terabaikan.
ke Poli Covid Rumah Sakit Abdul Muluk. Itu Ya. sudah bisa udah pindah. Kenapa? Itu bisa berarti nanti. Ya itu kalau nanti juga akan dilakukan suatu anamnesa dulu oleh dokter, diperiksa, lalu mungkin ada beberapa lagi syarat yang dilakukan. Tapi untuk sementara yang mandiri kita arahkan ke Poli Covid di RSAM. Itu untuk tarifnya sendiri berapa Bun? Kalau di RSAM itu hampir 2 juta ya nggak salah ya. Karena itu tergantung juga berbeda-beda. Kenapa? Karena regen yang dipakai jenis apa. Ya, setiap PCR itu merek, lain jenis, lain regen. Nah, jadi belum bisa mungkin disamakan. Pemerintah lagi mencoba kan untuk membuat persamaan harga. Tapi kita tetap akan sampaikan sulit untuk persamaan harga itu karena tidak mungkin monopoli satu PCR itu harus dipakai dengan yang harga segini, berarti monopoli dong, regennya harus itu terus dong. Pertanyaan juga nanti ada apa, kenapa harus pakai regen yang itu gitu loh, karena ini kan untuk mandiri soalnya. Lain kalau memang pemerintah menyiapkan ya itu kita nggak bisa komplain dari mana regennya, mungkin sesuai sama keuangan juga dari pemerintah yang mengadakan. Ya jujur saja kalau saya secara pribadi kalau ditetapkan untuk mandiri itu berat, karena pasti ada monopoli dari regennya mungkin yang akan dipakai. Terus kebanyakan juga udah punya PCR-nya merek apa, pasti regennya juga kan tidak semua bisa open. Nah itu juga saya beri masukan ke BPKP, tolong Pak untuk beri masukan juga bahwa kalau penyamaan harga itu jangan sampai terjadi monopoli. Ya jelas kalau misalnya satu merek yang dipakai itu aja dengan harga segitu, bagaimana dengan yang lainnya? Sedangkan Pak Presiden kan inginnya kita semua untuk masyarakat bisa diberdayakan. Tes swab mandiri di Lampung. Tes swab mandiri hanya bisa dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Masyarakat yang ingin tes swab mandiri bisa mendatangi Poli Covid-19 Rumah Sakit Daerah Abdul Muluk. Besaran biaya tes swab mandiri berkisar 2 jutaan. Lampung miliki 4 alat PCR di Rumah Sakit Abdul Muluk, Labkesda Lampung, BBPOM Lampung, dan Balai Veteriner Lampung. Sementara untuk anggaran khusus penanganan COVID-19, Pemprov Lampung menganggarkan sebesar 246 miliar rupiah. Ini berdasarkan surat Gubernur Lampung dengan nomor 900/1210/6 Romawi.01/2020 tentang laporan alokasi APBD Provinsi Lampung tahun 2020 untuk penanganan COVID-19. Anggaran terbagi dalam beberapa bagian, di mana untuk penanganan kesehatan sebesar 181 miliar rupiah, penanganan dampak ekonomi sebesar 26,9 miliar rupiah, penyediaan jaringan pengamanan sosial sebesar 17,7 miliar rupiah, serta 20,4 miliar rupiah untuk Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Bandar Lampung dan Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Sejauh ini, anggaran khusus penanganan COVID-19 Lampung itu telah terserap sebesar 50% atau sekitar 130 miliar dari anggaran sebesar 246 miliar rupiah yang dipersiapkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Lampung, Min Hairin. Dana COVID Lampung 246 miliar rupiah terbagi ke 4 bagian, yakni 1. Penanganan kesehatan 181 miliar rupiah, 2. Penanganan dampak ekonomi 26,9 miliar rupiah, 3. Penyediaan jaringan pengamanan sosial 17,7 miliar rupiah, 4. Anggaran untuk Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk dan Rumah Sakit Bandar Negara Husada 20,4 miliar. Hingga pertengahan September sudah terpakai sekitar 130 miliar rupiah atau 50%. Sumber Dinas Kesehatan Lampung. Namun Min Hairin tak menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran untuk kebutuhan apa saja. Menurutnya, anggaran khusus penanganan COVID-19 ini juga kini masih dibahas dan dievaluasi kembali apakah akan ditambah atau justru dikurangi dari anggaran sebesar 246 miliar. Pembahasan dilakukan bersama DPRD Provinsi Lampung. Apa ada kemungkinan untuk ditambah juga, Pak? Dibahas dulu. Nah, sejauh ini untuk penyerapannya sendiri berapa persen, Pak? Yang terakhir kemarin kan 25% ya, Pak ya? Sekarang itu udah
Dari berapa Pak? 50% ada Pak? Ada 50%. Nah, Sudah, iya ada kalau dari 150 sudah 50%. 50% ya Pak ya? Sudah terpakai sekitar berapa jadi itu Pak? Dari 246 miliar itu? 130 miliar Pak ya? Itu untuk belanja apa saja itu Pak? ya 3 itu. Kesehatan sama pemulihan ekonomi itu Pak ya? Diketahui pemerintah provinsi bersama DPRD Lampung masih membahas rancangan kebijakan umum perubahan APBD atau KUPA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2020. Dalam KUPA PPAS, APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2020 ini diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 678 miliar rupiah. Hal ini dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19. Diketahui semula pendapatan pada APBD 2020 diproyeksikan sebesar 7,8 triliun, dengan penurunan tersebut maka menjadi sekitar 7,1 triliun rupiah. Selain itu, belanja daerah juga diproyeksikan menurun, yang semula diproyeksikan 7,7 triliun rupiah kini turun menjadi sekitar 7,3 triliun rupiah atau menurun sekitar 430 miliar rupiah. Wakil Gubernur Lampung Husnudia Halim menyatakan APBDP 2020 diproyeksikan mengalami penurunan lantaran dampak adanya pandemi COVID-19. Selain itu, belanja daerah pada APBDP 2020 ini juga akan diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Belanja daerah disusun berdasarkan program dan kegiatan yang diprioritaskan pada pencapaian sasaran yang telah direncanakan serta upaya penanggulangan pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan dampak sosial COVID-19. Dari sisi belanja tidak langsung, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk mengalokasikan kewajiban belanja bagi hasil pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota yang dilakukan secara bertahap. Belanja tidak terbuka. Pada tahun 2020 dialokasikan untuk penanganan pemulihan COVID-19 dengan sumber dananya berasal dari realokasi belanja langsung ke belanja tidak terduga sesuai dengan instruksi Presiden dan instruksi Menteri Dalam Negeri tentang realokasi atau refocusing anggaran belanja langsung menjadi belanja tidak terduga. Dari sisi belanja langsung pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 dirancang dengan tetap mengoptimalkan kualitas pelayanan publik dan mendukung visi rakyat Lampung berjaya. Selain itu, belanja langsung pada perubahan tahun 2020 juga dilakukan dengan pedoman instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan APBD perubahan APBD